beribadah. Jadi sebelum kita memulai ibadah kami kita ini, kita berdoa ya. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dari awal ke akhir, yang dengan Engkau berkati kami. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bersyukur atas penyertaan Tuhan, meskipun hanya melalui media online ini kita bisa bertemu. Saya percaya adik-adik mau beribadah meskipun hanya melalui video online. Jadi percaya adik-adik di rumah mendengarkan dan jadi berkat setiap ibadah yang kita sampaikan kepada adik. Terima kasih. Jadi adik-adik kita bernyanyi ya, langsung Yesus pokok dan kita lacari. Sama gerakannya ya, semuanya ya adik-adik ya. Bagi dia, Allahku
kita berdoa ya, sebelum kita mulai cerita firman Tuhan kita. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam surga. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan menyertai hamba-Mu, mulut hamba-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan supaya anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ambil Alkitabnya, kita buka bersama-sama. Oke? Nah, sekarang kita buka Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan berkata adik-adik tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri berdoa dengan dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai yang berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepada orang ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Nah, kakak kasih tahu ya tentang firman Tuhan ini, menjelaskannya buat adik-adik ya. Ini sangat berarti buat kita adik-adik. Firman Tuhan ini sangat berkenan sekali buat saya dan buat adik-adik, bahwa kita kalau berdoa adik-adik tidak perlu merendahkan diri ya. Tuhan Yesus, saya hebat, saya udah rajin sekolah minggu, saya udah rajin berdoa, saya udah rajin membaca firman Tuhan, tetapi perbuatan kita tidak sama seperti yang Tuhan inginkan. Itu adalah kesombongan diri adik-adik ya. Nah, bagaimana merendahkan diri? Balas seperti orang cukai ini berkata, "Tuhan, saya ini orang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan," dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapa yang Tuhan benarkan adalah orang cukai ini, bukan orang Farisi yang memegahkan diri, yang mengatakan dia memberikan persepuluhan ya, dan dia bilang saya rajin ke gereja, seperti itu adik-adik ya. Ya itu yang Tuhan benarkan adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Contohnya adik-adik, adik-adik ada seorang anak adik-adik yang memegahkan ketenaran keluarganya, orang tuanya adik-adik. "Kak, saya hebat sekali. Kamu nggak ada apa-apanya. Saya kan udah punya semuanya. Nggak perlu kamu kesini, nggak perlu kamu ikut sekolah minggu dengan saya, nggak perlu bareng dengan saya." Itu termasuk sombong adik-adik ya. Itu termasuk kesombongan diri ya. Jadi adik-adik tidak perlu kita sombong, karena di dunia ini hanya Tuhanlah yang kita andalkan adik-adik ya. Apapun yang kita punya itu tidak berarti adik, karena itu semuanya hanya sia-sia. Tapi ketika kita berdoa dan merendahkan diri kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, berkatilah keluargaku, berkatilah masa depanku. Saya ini penuh dengan kekurangan, tapi Tuhan senantiasa menyertai masa depan dari kecil adik-adik sampai besar nanti. Andalkanlah Tuhan di dalam hidupku dan rendahkanlah dirimu." Tuhan juga berkata di Amsal 18 ayat 12, "Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan." Ya, seperti tadi anak yang menyombongkan diri ini, ya kata firman Tuhan kalau dia meninggikan diri akan mendahului kehancuran ya, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, orang yang rendah hati akan dihormati. Begitu adik-adik ya. Jadi kita tidak perlu sombong. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan ini semoga menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan kiranya Engkau yang lebih lagi Tuhan menjelaskan bahwa anak kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan hanya dengan
Roh Kudus-Mu Tuhan yang bisa bekerja, tidak berhenti berkata-kata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita bernyanyi-nyanyi lagi ya sebelum kita akhiri. Kita satu lagu aja ya adik-adik ya. Tinggi-tingginya nangis ya. Sekarang kita nyanyi lagu yang satu lagi nih, lagu yang bagus nih ya. Oke. Big or small.
cukupkan pada kita. Sampai di sini saja kita berdoa ya. Kita akhiri dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, ibadah kami ini Tuhan. Kami akhiri di dalam nama Yesus, dan kiranya Tuhan menyertai kami masing-masing, meskipun kami di rumah, dan Tuhan menyertai kami dan bersama-sama dengan kami. Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom.